Jadi Anda mau mendakwa Yesus disalib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Itu bukan Yesus. Yang disalib, yang ditangkap, yang disalib, yang keluar dari kubur, yang Anda sembah di gereja itu bukan anak Maria. Itu iblis. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Halo Jemaah. Iya, di sini siapa ke orang neraka itu? Silakan Bang. Abang nanya. Iya, saya nanya. Tapi itu di situ nggak ada tanda tanya di situ, ah. Nggak apa-apa, itu tidak muat tanda tanyanya, nggak usah dipermasalahkan karena sudah ada kata siapakah. Oh begitu. Oh jadi sekarang abang nanya siapakah orang neraka itu? Menurut Yesus tadi ya. Hah? Menurut Yesus bukan menurut saya. Menurut Yesus. Iya. Ya biasa bang, kalau orang yang di dalam neraka itu orang yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, itu aja bang. Ada aja ceritanya nih. Jangan ngarang bebas nampak bos. Kalau diskusi itu pakai data, pakai dalil. Jangan seenak perut aja. Apa kebanyakan makan babi asal ngomong aja. Hargailah forum ini. Ini bukan gereja. Mana dalilnya? Tidak menyembah Yesus masuk neraka, dalilnya mana? Sesuai dalil bang. Dalilnya mana, Bung? Silakan dalilnya tidak menyembah Yesus masuk neraka. Aduh, kebiasaan. Sesuai dalil yang tertulis di Mazmur 14 ayat 6 bang. Apa katanya di situ di Mazmur? Sekarang masih belajar tentang itu. Silakan Anda sebutkan dalilnya Mazmur 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Mazmur 14. Kenapa jadi Mazmurnya kayak gitu? Yesus itu jalan. Iya. Oke. Sekarang jalan ini, yang saya minta dalil pengakuannya Anda tuh. Dalilnya Anda mengatakan tidak menyembah Yesus neraka. Mana dalilnya? Justru yang menyembah Yesus itu neraka. Saya kasih dalil. Menyembah Yesus sama dengan penghuni neraka. Matius 7 nomor 22-23. Nah, itu baru dalil. Menyembah Yesus masuk neraka. Tidak semua orang tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Tolong tunjukkan di mana kehendak Bapa agar orang menjadi Kristen. Ada? Gini loh, kenapa mana kehendak Bapaknya agar orang menjadi Kristen, mana? Tunjukkan ke saya. Kasih saya waktu bicara Bang Juma. Jangan Tolong tunjukkan kepada saya kehendak Bapa Elohim agar manusia menjadi Kristen, nyembah Yesus. Silakan. Sekarang Kristen yang buat nama Kristen itu siapa? Aduh, masih nego aja lagi. Maksud saya bang, kalau saya sudah berbicara Kristen artinya kumpulan orang-orang yang beribadah menyembah anak orang bernama Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah 3 Tuhan, lakukan Natalan. Di mana kehendak Bapak tertulis seperti yang Anda lakukan hari ini? Kan simple toh. Jadi oke bang, abang kesananya aja di mana itu tertulis, di mana makan babi apa segala macam. Kan harus berdasarkan kehendak Bapak. Masuk surga berdasarkan kehendak Bapak. Gini loh Bang Juma, kalau abang berpedoman ke sana itu narasimu udah salah itu bang. Itu apamu? Lalu saya harus berpatokan, kepada siapa dong? Jadi saya harus berpatokan kepada Jadi saya harus berpatokan kepada siapa? Gereja gitu? Bukan gitu. Lalu kepada siapa? Bukan gitu bang. Jadi sekarang kalau abang berpatokan ke sana, semua nanti orang di hadapan abang itu nggak ada yang benar. Iya memang nggak ada benar Kristen itu, memang satu pun Kristen nggak ada yang benar. Selama masih Kristen di hadapan Tuhan, orang Kristen tidak ada benarnya. Itu kan menurut abang sekarang itu menurut Yesus. Menurut Yesus loh itu, bukan menurut aku. Oke. Abang bawakan tadi di Kejadian berapa?
Kok menjadi kejadian pula? Enggak, abang bawa tadi dalilnya di berapa? Tidak semua, gimana tadi? Coba Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan yang dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa di antara Islam dan Kristen yang didirikan oleh orang Farisi? Silakan. Siapa di antara orang Islam dan Kristen didirikan orang Farisi gitu? Siapa di antara dua agama ini yang didirikan oleh orang Farisi? Islam atau Kristen? Yang didirikan orang Farisi, Islam atau Kristen? Maksudnya gimana? Kalau masalah Islam saya tidak ngerti, Bang. Kalau masalah yang didirikan dari umat Islam saya nggak ngerti. Iya, kalau saya orang Islam itu kan didirikan oleh orang Arab. Kristen ini didirikan oleh orang mana? Kristen didirikan oleh orang Israel. Orang Israel sukunya apa di sana? Dia memiliki sekte apa dia? Dia mendirikan Kristen ini. Banyak sekte di sana. Ada Farisi, ada sekte apa lain segala macam. Farisi. Udah jelas Farisi. Berarti Anda sudah menjawab apa yang Yesus katakan, bahwa agama yang didirikan oleh orang Farisi itu adalah orang neraka. Udah selesai, berarti Kristen adalah orang neraka. Aman kan? Itu kata Yesus, bukan kata saya. Sekarang yang didirikan itu sekarang gini loh, Bang. Itu perkataan Yesus abang bilang kan, berarti itu jadi pedoman buat abang orang Kristen tidak adalah orang penghuni neraka gitu. Menurut Yesus, saya bukan menurut saya, menurut Yesus. Itu Anda iyakan. Itu sekarang Anda iyakan. Itu kan saya iyakan. Itu sekarang alat yang abang pakai untuk istilahnya untuk melemahkan umat Kristen kan demikian. Bukan alat untuk melemahkan orang Kristen, justru alat yang saya gunakan ini untuk menguatkan orang Kristen agar sadar bahwa mereka kalau mau masuk neraka tetap di Kristen, tapi kalau mau tidak mau keluar masuk neraka keluar dari Kristen. Sederhana kan? Kan ada dalilnya, patokannya jelas. Ya, oke. Perkataan yang barusan Anda bilang itu adalah perkataan Yesus. Berarti Anda mempercayai Yesus sebagai sebuah berfirman, berkata sebuah firman yang abang percayai gitu. Saya percaya dia adalah seorang rasul utusan Tuhan yang menyampaikan kebenaran kepada kaumnya Bani Israel. Di antaranya dari Matius 23 itu. Oke, itu Anda percayai. Tapi di sisi lain Anda kenapa menghina Yesus? Anda sebut sebagai siapa Yesus? Sebagai mana yang saya hina? Masuk neraka. Ya, Yesus yang mengatakan itu. Anda bilang Yesus, Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui bahwasanya yang mendirikan Kristen adalah orang Farisi, bukan Yesus. Saya bawa dalil Mazmur 16 ayat 4, akulah jalan kebenaran. Itu kan Anda bantah. Di sisi lain Anda perkataan itu. Anda sekarang di mana? Kalau Anda menjadikan Yesus akulah jalan, Anda nggak jadi Kristen. Kenapa Anda ikuti Kristen? Kenapa Anda ikuti Farisi? Kenapa nggak ikuti Yesus? Sekarang kita bukan masalah Farisinya. Sekarang kata-kata masalahnya itu adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa Anda nggak ikuti? Ya, siapa tidak bilang mengikuti? Kami ikuti. Mana ada buktinya Anda menjadi Kristen? Anda pula yang tahu kami tidak jadi. Sekarang pertanyaannya kan Anda sudah jawab, yang mendirikan sekte Kristen ini siapa? Anda tadi sudah menjawab orang Farisi. Ada dibuat di sana pendiri orang Kristen, orang Farisi. Ada dibuat di sana. Lalu yang disebut kemudian setahun sedang tinggal di Antioquia. Coba Anda baca KPR 11 nomor 26. Baca. Anda tahu nggak apa pengertian daripada Kristen? Pengikut Kristus. Ya udah, jadi pengikut Yesus, pengikut Yesus Kristus. Kata siapa? Itu Anda ketahui itu Bang Juman. Di sana Anda mengakui pengertian daripada Kristen pengikut Yesus. Dah? Salah.
Loh, Kristen itu itu kan pertanyaan saya dengar, kepada Anda iya. dengar, saudara, dengar, tahan diri, jangan emosi. Enggak ada emosi. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus memang sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Pandai kali Anda Bang Juma. Yang namanya Kristus Yesus Kristus itu satu. Yesus Kristus itu satu. Tidak bisa Anda pisahkan Yesus dengan Kristus. Memang Yesus sudah pasti Kristus, tapi Terus? Kristus belum tentu Yesus. Dari mana Anda pula membicarakan omong demikian? Yesus belum Matius 24, Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat, mujizat, kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Kristen pengikut Kristus. Kristus mana yang Anda ikuti? Dengan menyembah anak orang, makan babi, tidak bersunat. Itu Kristus siapa yang ngajarkan itu? Jadi menurutmu anak orang Kristus itu siapa? bukan Yesus? Kristus siapa? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah minggu? Anda sendiri Di mana? tadi udah mengatakan anak orang. Memang Yesus itu anak daripada orang, anak daripada Bunda Maria. Pertanyaan saya kepada saudara. Sudah ngomong demikian. Kristus mana yang mengajarkan Anda ibadah minggu menyembah anak orang? Kristus mana? Oke. Kalau masalah beribadah Bang Juma, itu kami melakukannya sesuai dengan hukum Taurat. Sudah? Hukum Taurat di bawah-bawah. Hukum Taurat di bawah-bawah. Kami diajarkan 10 hukum Taurat Juma. Kami diajarkan 10 hukum Taurat. Jadi, pertanyaan saya. Kristus mana yang mengajarkan ibadah minggu? Kristus anak Bunda Maria. Di mana Yesus anak Maria mengajarkan ibadah hari Minggu? Oke. Oke. Pada mulanya firman itu adalah Allah. Dan apa nyambungnya? Kamu apa hubungannya? Pernah mendengar apa dengan Itulah mengatakan bahwa di mana Yesus mengajarkan ibadah minggu di mana? Oke. Sekarang kita ke topiknya dulu. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Masalah generasi mulai jurus Kristus palsu dipakai. Nggak ada Yesus mengatakan kalau Elohim itu adalah dirinya sendiri, itu nggak ada. Inilah kenapa kalian disebut orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah mendudukkan Yesus itu sebagai Elohim. Tidak pernah. Sejahat-jahatnya. Tetapi orang neraka yang menjadi pengikut orang Farisi seperti kalian ini, kalianlah yang membuat kejahatan lebih 2 kali lipat daripada mereka. Oke, Bang Juma. Jadi kalau kita pergi sampai ke sana panjang cerita ya Bang Juma. Masalahnya mungkin sampai sekarang ya. Kalau yang saya tahu bahwa bangsa Israel itu belum menerima Yesus. Memang menerima sebagai apa? Yesus bukan. Menerima sebagai dengar dulu saya. Enggak. Mereka tidak menerima Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nenek Mukiper. Sejak kapan Yesus datang kepada mereka mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana? Makanya saya bilang Juma, kalau sampai saat ini mungkin ya sepengetahuan saya. Di mana pernah Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana? Kalau secara langsung dengan perkataannya, memang ada kan? Tidak tidak ada perkataan itu. Makanya kamu disebut Yesus sebagai 2 kali lebih jahat dari orang Farisi karena kalian ini mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Oke, Bang Juma. Kalian ngarang, itulah kalian disebut 2 kali lebih jahat. Disebut orang neraka, itulah kalian. Ini kan ada dalilnya juga.
saat Yesus Mana? bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu aku siapa? Mesias. Oke? Mesias. Iya. Nah, Mesias itu apa? Ya, Mesias Allah. Iya, Mesias itu apa? Pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau adalah Tuhan dan Guru. Mesias itu manusia yang diurapi, sama seperti Salomo, Saul, Harun, Daud. Itu orang-orang yang diurapi semua, bukan Tuhan seperti di gereja. Makanya Yesus mengatakan Kristen itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Gitu. Jadi Anda di saat di perkataan Anda membilang Yesus berkata Kristen itu adalah orang neraka. Yes, Tapi di sisi lain itu sah. Anda membantai itu sebagai Itu sah. kalau menurut Kristen yang dimaksud kalau Yesus. Kalau menurut pandanganmu Bang Juma, Yesus itu Yesus yang kami sembah, menurut yang Anda ketahui itu apa coba? Itu Yesus adalah yang makhluk. lahir dari Yesus Bukan. yang lahir dari perawan Bunda Maria, menurut Anda itu Itu apa? bukan. Coba? Itu bukan sembahan Anda. Yesus anak Maria bukan sembahan Anda. Bukan. Loh, kenapa Sembahan bisa Anda Anda, bilang demikian? dengar. Sembahan Anda adalah makhluk asing yang keluar dari kubur memakai nama Yesus. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu menurut Anda, oke? Itu kan Paulus menurut sendiri yang Anda. mengatakan itu. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Itu menurut Anda. Paulus yang mengatakan itu. Paulus. Kenapa umat Kristen merayakan hari Natal? Karena hari Natal tersebut adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat yang namanya Bohong, Yesus Kristus bohong. yang lahir dari perawan Bunda Maria. Yesus tidak Kenapa pernah Anda lahir bilang tanggal bohong? 25 Ada Desember. dalilnya. Mana dalilnya? Kenapa Anda bisa membantai itu coba? Mana Kenapa dalilnya Anda- anak Maria lahir 25 Desember? Dalil. Memang gini, kalau Tidak kalau Anda menerima dalil sesuai dengan angka-angka, sesuai Loh, dengan angka-angka 25 Desember itu angka. Oke, iya makanya kalau Anda menerima di mana dalil anak Maria sesuai lahir 25 dengan Desember? angka-angka, Di mana lahir 25 Desember Yesus, di mana lahirnya? boleh didengar Itu dulu. lahir dewa matahari. Boleh Itu didengar dewanya dulu. orang Roma Yunani lahir tanggal 25 Desember. Iya, itu perhitungannya dari kejadian itu sampai tanggal 25 Desember itu dihitung Di mana? kejadiannya, Di mana? Di bahwa mana tanggal Yesus? 25 Di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember, di mana? Itu karangan gereja Katolik. Sekarang sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus mengatakan Kristen adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Titik. Gini loh Bang Jim. Titik. Banyak Itu tidak sekarang bisa diragukan lagi. Iya. Itu tidak saya bantah. Itu tidak saya bantah. Oke. Banyak Sepakat sekarang, kita berarti. makanya ada perkataan Yesus, banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. Dia Itu mengaku ucapan Kristen. Yesus. Itu ucapan Iya, Yesus untuk orang di Yahudi. sanalah tadi, di sanalah cocoknya perkataan Anda tadi, Anda letakkan gitu dia Bang Juma. Sekarang Itu banyak orang ucapan mengaku Kristen. Yesus. Ini loh Bang Juma. Sekarang orang Itu banyak mengaku Kristen, aku percaya ini, tapi Astagfirullahaladzim, dia ya tidak Allah. berjalan. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak yang palsu, yang menyesatkan memakai nama Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Pengikut Kristus yang banyak itu di mana? Ada selain Kristen? Ada? Nggak ada. Berarti yang menggenapi Kristus palsu menyesatkan banyak orang itu ya korbannya Kristen. Ada yang lain dari Kristen? Nggak ada. Cuman Kristen doang. Itu nubuatan Yesus. Dan kalau Anda percaya Yesus, ya Anda harus keluar dari Kristen. Wajib, mutlak kalau Anda percaya Yesus. Kalau itu perkataan Anda, kalau percaya Yesus harus wajib keluar dari Kristen. Terus mau kemana Yes. perginya coba? Kemana Ke perginya? Islam.
ke Islam. Loh. Loh. Apa kata Yesus? Dengar dulu. Anda saja tidak mengakui Yesus. Kemana pula Anda mengaku kalau Yesus itu membawa ajaran kalian? Di mana Loh, sekarang? Yesus itu juru salom, betul tidak? Kutanya dulu. Yesus itu juru salom. Ya, yes. Salom dalam bahasa Arab apa? Kalau bahasa Arab saya nggak tahu. Kalau pokoknya shalom dalam Islam. dalam Al-Quran ada. Salom Islam. Oh, jadi makanya kami sama orang Yahudi beri salamnya itu sama. Shalom alaihim. Assalamu alaikum. Alaihim. Shalom. Jadi, salamu alaikum. Alaihim. Sama. Yesus juru selamat. Juru salom. Ketawa dia. Adakah sekarang orang umat muslim mengucapkan kata shalom? Ya Kak, itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya salam, assalam, shalom alaihim, assalamualaikum. Kata-kata yang asli yang keluar dari mulut Yesus shalom apa assalamualaikum? Shalom, bahasa Ibrani dia. Udah ngapain Nah, sekarang Anda bandingkan. Sekarang Anda bandingkan Yesus juru Shalom atau Yesus juru Kristen. Bandingkan itu. Gini loh Bang Juma, kalau memang perkataan demikian yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus shalom, ngapain Anda rubah-rubah menjadi assalamualaikum? Meniru namanya itu. Enggak dong. Kami assalamualaikum karena kami Arab. Dengar dulu. Cara sesuai dengan fakta. Pakai ini diskusi. Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Ini 3 bahasa serumpun. Tidak bisa Anda rubah ini. Tidak bisa Anda rubah. Ini bahasa keturunan daripada Abraham. Yesus juru Shalom. Shalom dalam bahasa Arab salam, akar kata dari Islam itu sendiri. Nah, sekarang Kristen ini adalah hinaan. Kata hinaan yang diberikan kepada pengikut Paulus yang tinggal di Antioquia setahun bersama dengan Paulus di sana. Itu adalah hinaan penganut nyembah berhala kepada pengikut Paulus. Nah, Bang Juma merendahkan aja kerja Bang Juma. Bang Juma kerjanya merendahkan aja. KPR 1126 yang menjelaskan itu, bukan saya. Saya berbicara berdasarkan dalil. Setahun lamanya murid-murid itu tinggal bersama di Antioquia. Disebut pertama kali dengan sebutan Kristen. Dalil. Siapa yang di Antioquia? Orang Farisi. Namanya siapa? Paulus. Dialah pendiri agama Kristen itu yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai Roma, sehingga pengikutnya disebut Kristen. Dan Kristen ini kata Yesus orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Memang menurut pandangan Anda Paulus itu siapa coba? Paulus itu adalah orang munafik. Loh, itu dia selamanya orang munafik atau adakah perubahan? Selama-lamanya dia orang munafik. Selama-lamanya sampai dia meninggal dunia dia orang munafik. Hai, Anda baca suratnya dia. Anda baca surat-suratnya. Berarti Anda kan tidak tahu ceritanya Paulus. Itu Paulus cerita itu apa? Setelah itu Saulus. Paulus itu ceritanya setelah dia menerima pengajaran Tuhan Yesus. Sebelumnya dia itu memang orang yang namanya Saulus. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu. Makanya, makanya setelah kemudian, dengar dulu. Makanya setelah kedatangannya makhluk asing yang ngaku Yesus ini kepadanya, ajaran Taurat dianggapnya sampah, dianggap tinja. Kenapa Anda bilang Yesus yang datang kepada Saulus Yesus palsu? Oke, saya jawab.
di dalam orang yang datang kepada Paulus itu berupa apa? Berupa cahaya kah, manusia kah, apa segala macam? berupa cahaya, sama seperti iblis yang Yesus sendiri katakan di dalam Matius Apa 27, Lukas Apa 27 nomor 18, Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis turun dari langit berupa cahaya. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yang datang Ya, kepada kata Paulus Yesus. berupa cahaya. Berupa cahaya yang datang Jadi- kepada Paulus. Yesus, Itu langsung- dengar. Oke, yuk. Anda mau tahu di mana sisi bahwa yang datang ke Paulus itu bukan Yesus? Anda mau tahu? Oke. Dengarkan saya, Bung. 2 menit paling lama. Ketika di Bukit Zaitun, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Murid-muridnya bertanya kepada dia. 11 muridnya bertanya kepada Yesus. Guru, itu tahun antara 30 sampai tahun 33 Masehi. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Seluruh manusia akan meratap. Langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi, apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku bertemu dengan Mesias, Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Atau dia berkata, aku melihat Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku. Nah, itu Yesus ucapkan, sabar. Itu Yesus ucapkan kepada muridnya di tahun 30. Tahun 52, Paulus tiba-tiba bertemu dengan murid dan berkata, hei murid Yesus, aku bertemu dengan gurumu ketika aku ke Damsyik loh. Apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Oke, jadi gini loh Bang Juma. Jawab dulu dong. Apa nasihat Yesus ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. 50 tahun Paulus kemudian bertemu dengan murid Yesus dan mengatakan, hei murid Yesus, aku bertemu dengan gurumu loh di padang gurun. Nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Jawab. Jangan percaya. Ya, jangan jadi Kristen, jangan percaya. Oke, silakan. Udah. Nah, Silakan. jadi gini loh Bang Juma. Uraian yang Anda sebutkan tadi itu tertulis di mana semua? Sebelum dulu kita ambil kesimpulannya. Matius 24 Berarti di nomor Alkitab 4. kan? Oke. Yes, iya dong. Oke. Perkataan Masa saya harus mengajarkan kau Al-Quran? Iya, perkataan yang Anda sebutkan tadi, dan itu perkataan semua Anda yakini, dan itu perkataan Saya semua yakin Anda itu. yakini. Itu ucapan Yesus. Mantap. Terus Mantap. apa masalahnya? Berarti perkataan itu ada di Bible, bukan di Al-Quran. Mantap Bang Juma. Al-Quran Mantap. mengatakan, man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Gila. Masih mau lanjut? Itulah kedatangan Yesus. Saya Itulah percaya. Yesus yang kami sembah. Saya Itulah percaya. Yesus Sekarang yang saya kami balik. yakini. Sekarang saya balik samamu. Apakah Anda percaya cerita itu? Kalau sesuai dengan dalil yang ada di Bible, saya percaya. Kenapa tidak? Kenapa kamu percaya? Murid-muridnya dilarang Yesus untuk sendiri percaya sudah Paulus. mengakui. Anda sendiri sudah mengutarakannya. Anda sendiri sudah mengatakan perkataan Yesus. Sabar. Yesus melarang muridnya percaya kepada Paulus. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Percaya kepada Paulus? Saya tidak percaya kepada Paulus. Saya hanya percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Terus kenapa Anda mengkitabkan kitab yang ada 13 suratnya Paulus di dalamnya? Kalau Anda nggak percaya. Di mana?
Kenapa Anda mengkitabkan buku yang ada surat-suratnya Paulus 13 buku di dalamnya kalau Anda nggak percaya? Iya, itu yang kalian percayakan, bukan Paulusnya, perkataan-perkataan yang ada di dalam sana, bukan Paulusnya, perkataannya. Kenapa Anda tidak percaya kepada Paulus? Karena Sekarang percaya di mana ya? Percaya dia adalah bisa, atau percaya sama perkataan dia? Perkataan percaya di mana sekarang? Percaya di mana dulu? kenapa Anda tidak percaya Paulus? Kenapa Anda nggak percaya Paulus? Sekarang gini. Karena apa Gini loh, Anda Bang. nggak percaya Paulus? Masalah gini loh Mas Jo. Masalah Kenapa Anda berita nggak percaya Paulus? bukan cuma hanya orang yang baik saja bisa menyampaikan berita yang bagus. Orang yang jahat aja bisa menyampaikan Yesus berita yang mengatakan bagus. kepada Jadi kita muridnya, percaya sama perkataannya. jangan percaya kepada Paulus. Tapi kenapa Anda nggak mendengarkan nasihat Yesus? Kenapa justru Anda percaya Paulus? Makanya gini loh Bang Juma, sekarang yang kita percaya apanya dulu, perkataannya. Makanya Apanya dulu? setiap orang Yang Anda dengar, Anda kan bertanya di awal, buktikan kalau yang bertemu Paulus itu bukan Yesus. Ya kan? Yesus berkata kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab apa? Sebab yang datang kepadanya itu bukan aku. Nah, sekarang Paulus datang mengatakan, aku bertemu dengan Kristus loh. Nah, terus Nasihat Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? ya jangan percaya. Sebab yang datang kepada Paulus adalah Yesus palsu atau yang asli? Kalau masalah asli sama palsunya itu saya tidak mengambil keputusan. Yang saya percayakan Yesus yang Anda sebutkan perkataannya tadi, betul. Saya ulang lagi, kenapa Yesus melarang muridnya agar jangan percaya kepada Paulus? Karena yang ketemu Paulus Yesus asli atau palsu? Sesuai dengan perkataanmu tadi Bang, banyak penyesat-penyesat. Nah, itu kita berarti di sana Anda sudah mengakui. Kita harus bahwa pandai-pandai. Yesus yang datang kepada Paulus adalah palsu. Sekarang yang perkataan Anda yang membilang kalau umat Kristen tidak mempercayai Yesus yang lain dari perawan Maria itu salah. Memang itulah Yesus juru selamat kami. Sekarang Yesus yang datang kepada Paulus itu asli atau palsu? Kalau masalah itu tidak bisa saya palsukan atau aslikan. Loh, kan Yesus Tidak bisa mengatakan saya jangan mengambil- percaya. Kan Yesus mengatakan Saya jangan di percaya. hati saya. Sebab Yesus mengatakan, sebab Kristus palsu. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu. Betul? Itu menurut Anda, tapi saya tidak. Yesusnya yang mengatakan itu. Terus kenapa kemudian Yesus melarang muridnya percaya kalau yang datang kepada Paulus itu asli? Kenapa Yesus melarang muridnya percaya kalau itu asli? Gini loh Bang Juma, kalau Abang Juma kaitkan murid-murid Tuhan Yesus dengan Paulus, itu sudah tidak nyambung lagi pada zaman itu. Kok nggak nyambung? Tidak nyambung. Murid, coba Paulus di tahun berapa? Di tahun berapa Paulus ada? Di tahun berapa Yesus ada? Oke, Yesus mengajarkan Injil. Yesus mengajarkan Injil kepada muridnya. Di tahun 30 Yesus berpesan kepada muridnya, kalau ada orang yang berkata bertemu dengan aku setelah ini, jangan kau percaya. Nah, beberapa tahun kemudian Paulus datang. Berapa puluh tahun? Di mana Iya, Paulus mulai berkarya itu di tahun ada kurang lebih 20 tahun. Masih sempat enggak bertemu Paulus sama murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggalkannya pada saat itu? Sempat bahkan Paulus bisa bertemu dengan murid Yesus. Yang menganiaya murid Yesus kan Paulus. Ayo. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang datang kepadamu. Pengakuan Kisah Para Pewarta 1 Anda baca. Kisah Para KPR 9 Anda baca. Dia pergi ke tempat pertama kali dia bertemu dengan Yesus, ke Damsyik itu. Tujuannya adalah untuk menganiaya murid-murid Yesus. Makanya ketika dia mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh.
nasihat Yesusnya kepada murid-muridnya, Jadi jangan adakah kau orang seperti percaya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes? Lah dia sendiri yang mengatakan aku menganiaya murid-murid. Kenapa Yesus menasihati? Kenapa Yesus bisa menasihati muridnya tadi? Apakah pertemuan ini sudah diterangkan oleh murid Yesus kepada Yesus sehingga Yesus bisa menasihati mereka? Enggak. Yesus tahu bahwa setelah dia terangkat ke langit, Anda bertanya, Anda tidak mau mendengar. Yesus tahu Dengar. bahwa Yesus tahu bahwa setelah dia terangkat ke langit, setelah percobaan penyaliban, akan datang orang-orang memakai namanya, tapi bukan dia. Akan datang iblis memakai namanya, tapi bukan dia. Maksudnya tadi setelah percobaan penyaliban, memang Yesus Yesus disalib, tidak kan? disalib. Yesus tidak disalib. Loh. Jadi Anda mau mendakwa Yesus disalib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga? Itu bukan Yesus. Yang disalib, yang ditangkap, yang disalib, yang keluar dari kubur, yang Anda sembah di gereja, itu bukan anak Maria. Itu iblis. Itu iblis yang datang memakai nama Yesus. Ini seru ini Bang Juma, seru. Yes. Mana Anda mempercayai Yesus yang sebenarnya? Apakah sampai mau penyaliban atau sampai di mana coba? Sampai di mana? Setelah dia menyampaikan, menyampaikan seluruh ajarannya kepada muridnya sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Elohim, telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus sebagai rasul dipercayai oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya telah menerima segala firman. Jadi nggak ada lagi firman setelah itu. Tamat ajaran Yesus. Begini. Satu hari sebelum Yesus disalibkan, itu bukan Yesus asli lagi. Satu hari. Hari di mana dia terangkat ke langit, hari di mana dia terangkat ke langit, yang menjadi Yesus yang ditangkap itu bukan Yesus lagi. Berarti gini loh Bang Juma, berarti sebelum Yesus disalibkan, saat itu Yesus masih ngomong kepada muridnya, itu masih Yesus ya? Masih Yesus asli ya? Ya, masih ada. Menurut cerita Markus 14, masih ada Yesus pada saat penangkapan, masih ada Yesus. Oke. Tapi dia lolos, dia lari, dia nggak ditangkap. Yang ditangkap adalah penggantinya. Gini dulu Bang Juma, sebelum Yesus disalibkan, malamnya Yesus masih berkata kepada Simon Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali. Itu masih Yesus yang berkata di sana? Masih ya? Masih ya? Iya. Mantap. Masih. Kenapa dia menyangkal? Karena dia tahu ini bukan Yesus ini. Makanya dia menyangkal. Tadi masih Yesus. Ini bukan ya. Yang ditangkap ini kan ditanya sama Mahkamah Agama. Pertanyaan saya tadi Bang Juma, saya tanya Abang, apakah perkataan dia kepada Simon Petrus sebelum disalibkan, engkau akan menyangkalku sebelum ayam berkokok, itu masih Yesus asli? Masih ya? Masih Yesus, kan? Masih. Ya. Pada saat dia ditanya oleh Mahkamah Agama, apakah engkau mengenal dia? Apa jawab Yesus? Enggak. Aku enggak mengenal yang kau tangkap itu. Jawab siapa? Yesus sudah tahu. Simon itu kan? Bukan jawab. Iya, Simon Petrus. Iya. Ditanya kan, apakah kau mengenal dia? Tidak. Dia disangkal sama Simon. Kenapa disangkal? Karena yang ditangkap ini bukan Yesus. Sudah bertolak belakang sama jawaban yang Anda kasih kepada saya. Di sana tadi Anda masih menjawab bahwa perkataannya kepada Simon Petrus itu masih Yesus yang asli. Iya. Emang di situ pada saat itu mereka sudah bercerai sama Simon Petrus. Bukan, mereka masih sama. Memang sama. Tapi siapa yang bertanya kepada Simon? Sampai Simon kemudian menyangkalnya. Siapa yang menanya ke dia?
Siapa? Iya, orang Romawi. Orang itu kan pertanyaan daripada Romawi. Iya, itu kan Apakah pada saat Yesus berkata, sebelum ayam berkokok kau menyangkal aku, ada tentara Romawi di situ? belum. Belum, tuh ngerti. Belum. Berarti Ya, belum jangan ada Anda di sana. gabungkan antara saman Yesus bertanya ke Simon dengan saman tentara Romawi bertanya ke Simon. Jangan Anda satukan sebagai satu cerita. Itu keadaan yang berbeda, Cak Ayu. Gini loh Bang Simon. Jarak waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus sama jarak waktu yang ditanyakan daripada tentara Romawi itu emang jarak berapa lama rupanya? Kan perjamuan kudusnya malam. Ya udah. Subuh dia disangkal. Habis. Aneh wah ini. Ya itu pada saat perjamuan kudus itu udah pertanyaan yang Masih yang Yesus dibilang, berjalannya pada waktu ke Simon Petrus, subuh, masih. ada penangkapan yang ditangkap bukan Yesus. Wajar kalau menyangkal. Lucu. Anda tahu nggak kronologi penangkapan daripada Tuhan Yesus? Tahu? Yohanes 18 Mana? Anda baca. Coba. Apa Sekarang dibilang? Dengan apa? Dengan apa? Yudas Dengan datang. apakah Yesus dijual? Yudas datang. Oke. Yudas datang bertanya bersama dengan tentara Romawi. Nah, oknum yang menggantikan itu malah bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Oknum Sekarang, ini tentara Romawi menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Nah, terus. Kira-kira yang bertanya siapa yang kamu cari itu siapa? Ya itu siapa itu yang membawa tentara Romawi itu siapa itu namanya? Kurang tahu saya itu. Mana ada? Ya, Kan begitu ceritanya. Aduh, minim ilmu. Yang kepadanya dijual diskusi siapa? dengan orang nggak ada ilmu rupanya. Bung, Kalau tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus bersama dengan Yudas. Pada saat itu ada oknum di tengah-tengah mereka di TKP bertanya kepada mereka tentara Romawi itu, siapakah yang kalian cari? Oke. Nah, ini yang bertanya kepada mereka ini siapa? Iya, sebagian daripada tentara Romawi mungkin apa pada itu saya kurang hafal namanya. Lalu kemudian mereka menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Iya, betul. Orang itu menjawab, akulah dia. Itu siapa Salah yang mengatakan? kamu cuma. Salah kamu. Kamu sudah mengarang. Jangan lari ya. Jangan lari ya Juma ya. Jangan lari ya. Jangan lari. Di sini akan saya bantah Anda habis-habisan bahwa Anda salah. Sudah pada saat penyerahan daripada Tuhan Yesus kepada bangsa Romawi, perkataan demikian tidak ada, melainkan pelukan daripada Yudas yang menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Anda salah. Aku tunjukkan dalil boleh? Ayatnya, Bisa kupermalukan kamu sore ini? Kutunjukkan dalilnya. Kalau ada perkataan demikian, aku adalah Yesus, tunjukkan sama saya. Saya masuk Islam kalau ada perkataan itu. Udah? Kalau ada perkataan itu, saya masuk Islam sekarang. Kalau ada perkataan demikian, pada saat penyerahan Yesus kepada bangsa Romawi, tunjukkan dalilnya sama saya. Aku tunjukkan, aku lihat dulu nih. Tunjukkan. Aku tunjukkan dulu. Besarin dulu yuk. Nih kau baca baik-baik. Tidak perlu kau masuk Islam, kau waras aja, itu sudah cukup bagi saya. Kau jangan masuk dalam kelompok orang-orang yang dijanjikan Yesus neraka, itu udah cukup. Nih, aku balikkan kameraku ya. Nih kau baca baik-baik ini, Bung. Nih. Nih, kita mulai dari data nomor 5. Ketika ditanya begini, maka Yesus yang tahu semua
yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, yang kamu cari ini, akulah dia. Mana tunjukkan. Mana akulah dia? Coba mana tadi? Pakai enggak ada penunjuk. Oke, kamu coba dari awal tadi. Jawab mereka kepadanya. Tunjukkan semua dalilnya Bang Juma. Tunjukkan semua dalilnya. Tunjukkan apanya? Tulisannya tunjukkan semua. Tulisannya tunjukkan semua. Nih. Aku tunjukkan. Siapakah yang engkau cari? Ini layar saya ini. Jawab mereka. Ini layar saya. Jawab mereka. Yesus dari Nazaret yang kami cari. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas itu yang tertulis berkhianat. Yohanes 18. Aku tidak butuh kau menjadi mu'alaf. Aku butuh saudara saya ini waras, itu udah cukup bagi saya. Waras aja itu penting. Waras itu sudah cukup bagi saya. Bagi saudara saya Kristen, tidak perlu masuk Islam. Allahu Akbar. Aku tunjukkan. Baguskan kameranya. Oh, udah. Anda itu tidak. Udah. Habis ini kau boleh baca, saudara, baca Yohanes 18. Ya, on cam dulu. Sudah tadi udah. Okay. Bagaimana Anda bisa membantah Matius 26 ayat 48? Matius 26 ayat 48 sampai 49. Coba Anda baca di sana. Itulah bukti. Dua cerita yang berbeda, yang kontradiksi. Dua cerita yang kontradiksi. Matius 26 ayat 48 sampai 49. Orang yang mengkhianati dia telah memberikan tanda kepada mereka, katanya, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Itulah penyerahan daripada Yesus kepada bangsa Romawi. Sekarang ada pengakuan. Sekarang di Matius 20. Jadi pada saat itu siapakah yang dicium Yudas? Di Yohanes 18 tidak ada cium-mencium. Pada saat di itu Yohanes, kepada siapakah ciuman yang telah disampaikan oleh Yudas? Di Yohanes 18 itu tidak ada cium-mencium. Makanya saya katakan kepada saudara, kitab Anda itu kontradiksi. Ketika ditanya, siapakah yang engkau cari? Aku mencari dia. Aku cari. Lalu biarkanlah mereka pergi, katanya. Nah, ada nggak di situ cium-mencium? Dalil yang Abang Juma tunjukkan itu pada saat penangkapan kah? Pada saat penyerahan anak manusia kah? Iya. Makanya tadi saya bilang, pas Anda tadi menunjukkan dalilnya, kamera saya ini, foto Anda ini full, nggak bisa saya baca dari ujung ke ujung karena tampilannya full layarnya. Setelah Yesus menyatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke sungai Kidron. Di situ ada satu taman. Penangkapan itu Bang Juma. Dan ia masuk ke Kidron di situ, dan satu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Tuhan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan Farisi, lengkap dengan tentara, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata dia kepada mereka, akulah dia. Yudas yang berkhianat berdiri di situ bersama-sama. Ketika berkata demikian, akulah dia, murid pun mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka itu pergi.
Demikian hendak supaya genaplah firman yang dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Maklus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan itu, perwira dan penyangga-nyangga disuruh orang Yahudi menangkap Yesus dan membelenggu Yesus. Jedar. Oke. Itu Apa? perkataan Kamu Yesus, tertolong? akulah dia itu jangan Kamu dengar tertolong dulu. dengan kata itu? Bukan, dengar dulu. Ah, di sana kan Yesus sudah Ada nggak berkata, di situ kalau dicium? memang itu ayat tadi benar. Dengar dulu. Oke. Itu perkataan Yesus tadi kan. Akulah Yesus katanya, kamu jangan jangan lari. Itu jangan turunkan. Jangan diturunkan dulu. Jangan cuma turunkan. Oke. Berarti itu di situ. Itulah kan. Kalau ketahuan bodohmu main ketawa, udah itu perkataan. Nah, makanya kenapa? Udah nyerah, selesai kita. Di situ dikatakan, siapakah yang engkau cari? Saya ulang lagi bertanya, siapa yang bertanya seperti itu? Siapa yang bertanya? Tadi udah daripada bangsa Romawi. Siapa yang bertanya seperti itu? Siapa yang kau cari? Siapa yang bertanya seperti itu? Iya, dari segerombolan bangsa Romawi yang bertanya. Aduh. Jadi menurutmu yang bertanya siapa? Yang bertanya itu pengganti Yesus. Walah. Udahlah Bang Juma ngarang, aku turun dulu Bang Juma ngarang. Oke lah. Diam. Kenapa saya mengatakan itu adalah pengganti Yesus? Teman-teman, anak-anak saya di bawah, ada dua hal. Yang pertama, kembali ke Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saya ulang. Coba arahkan pandangan ke Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Oke? Tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus. Di Matius 26 kata Yudas, siapa yang aku cium, itulah dia, Yesus. Di Yohanes 18 tidak ada cium-mencium. Seketika kemudian orang-orang tentara ini datang, ada tiba-tiba di tengah-tengah mereka, bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Apa kata tentara Romawi? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Pertanyaan saya, kalau yang bertanya ini Yesus, coba ketik di bawah, kira-kira apa jawaban mereka? Yesus nih bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Kira-kira apa jawaban mereka? Ketik di bawah, yang paham. Siapa yang kau cari? Kamu. Pintar. Siapa ini? Oh mama pintar kali anak-anak saya ini. Siapa ini? Pintar dia. Emerald Ber. Terus akulah Yesus. Aries. Siapa lagi? Ais Lebat. Aku. Oh Faisal. Oh pintar sekali. Wah mantap kali. Kalian lulus. Dapat jadi apologet. Aku. Andaikan dia mengatakan akulah yang kau, dia katakan akulah dia. Orang itu mengatakan akulah dia. Ketika ditanya siapa yang kau cari, harusnya mereka menjawab kamu. Kalau itu adalah Yesus, maka jawabannya adalah kamu. Tapi apa jawabannya mereka? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Berarti yang di depan dia ini bukan Yesus. Tetapi yang bukan Yesus ini mengatakan apa?
akulah dia. Apa kata penyesat menurut Yesus? Ciri-cirinya adalah mengaku apa? Mengaku apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku dan berkata apa? Akulah dia. Penyesat itu mengaku akulah dia. Apa yang terjadi di sana? Mendengarkan itu, mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Nah, lebay kali, bah. Lebay kali. Lebay kali. Lebay. Anda mencari saya, bawa polisi, bawa tentara, ketemu dengan Bang Suma, ya kan? Saya tanya kepada kalian, rame-rame nih, hei, siapa yang kalian cari? Kalian menjawab, kami mencari Bang Suma dari Makassar. Terus aku bilang, aku Bang Suma, akulah dia. Terus kalian berjatuhan, polisinya berjatuhan, tentaranya berjatuhan. Ada apa kalian berjatuhan? Ada apa? Belum makan 3 hari? Kau nggak pernah pendidikan Diksar rupanya? Kau latihan menjadi tentara di mana kau? Latihan di mana kau jadi polisi? Tentara Romawi kok letoy kali. Masa saya cuma bilang akulah dia, mundur dan berjatuhan, alamak, jatuh dia. Ada apa? Ada apa kalian berjatuhan bergelimpangan di tanah itu? Ada apa? Ada apa? Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ada kejadian yang luar biasa terjadi pada saat itu. Apa itu? Penggantian Nabi Isa kepada yang diserupakan. Kalau aku Yesus, kalau aku Bang Suma, pasti mereka akan mengatakan ketika aku tanya, hei, kalian ngapain di sini? Kau cari siapa? Ya cari Anda, cari Bang Suma. Tapi apa katanya? Kami mencari Bang Suma dari Makassar. Toples. Kalau kau kenal aku, ngapain kau pakai bahasa kayak gitu? Bilang aja langsung Anda, kamu. Tapi karena yang ada di hadapanmu ini bukan Bang Suma, maka ente mengatakan kami mencari Bang Suma dari Makassar. Tiba-tiba saja aku mengatakan aku Bang Suma, padahal dia adalah bom-bom. Kagetlah orang, tiba-tiba berubah jadi Bang Suma beneran. Ditangkap. Yesus mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengaku-ngaku aku dan berkata akulah dia. Tergenapi. Benar ya? Masakan enggak mengenal saya? Harusnya Bang Suma, maaf Bang, kami diperintahkan atasan untuk menjemput abang. Nah itu baru betul. Ini aku cuma bilang akulah dia, mundur berjatuhan eletoy. Atau terjadi mukjizat dahsyat di sana, karena Yesus menubuatkan sangat jelas, bila mana Kristus palsu itu datang beserta nabi-nabinya, dia akan melakukan tanda dahsyat. Tanda dahsyat. Itu belum apa-apa tuh, belum apa-apa. Setelah digiring, baca Markus 14. Setelah digiring, ditangkaplah sudah orang yang mengatakan akulah dia. Ditangkap. Dadang. Begitu dia ditangkap, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Tinggal dua yang tinggal di sana. Di situ Markus 14 nomor 50, semua murid lari. Tinggal 2 berarti, Yesus dan Yudas. Di antara 2 ini, coba Anda baca 52 dan di Markus 14. Satu di antara 2 ini masih lari juga, menggunakan kain lenan. Kira-kira Yudas lari enggak? Apa tujuannya Yudas lari? Sementara dia adalah komplotan dari Romawi yang sudah dibayar 30 keping uang perak. Lari enggak dia? Ngapain dia lari? Dia kan bukan yang mau ditangkap. Yang mau ditangkap kan Yesus. Maka yang lari yang mau ditangkap. Siapa dia? Yang menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Baca Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Jedar. Yudas lari. Apa kata tentara Romawi? Ih, lalemu tante. Ngapain lu lari? Hah? Lu belum makan apa?
Kamu udah dapat uang, kenapa kau lari? Sini dong. Tapi kalau ini yang lari yang Yesus, wajar, karena memang dia terancam untuk dibunuh. Lari, meloloskan diri, melepaskan kain lenan. Siapa rupanya menggunakan kain lenan sebelumnya? Yesus. Di mana dia menggunakan kain lenan? Baca Yohanes 13 nomor 4. Itu perjamuan terakhir. Dia menggunakan kain lenan. Perjamuan terakhir. Alamak. Lari menggunakan kain lenan. Yesus menggunakan kain lenan. Berarti tinggal satu. Apa itu? Siapa itu? Siapa yang tinggal? Siapa yang tinggal setelah dikatakan tinggal kain lenan? Lari si kain lenan. Tinggal satu kan? Akulah dia yang tinggal. Setelah dia disidang, jujur lo, jujur lo, apakah engkau Mesias, anak Elohim? Walaupun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Enggak, jujur aja. Lo Mesias atau lu bukan Mesias? Apalagi gunanya aku menjawab, kau tidak akan percaya. Dan apa gunanya lagi aku bertanya, kau tidak akan mengatakannya. Mulai sekarang, Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berarti kain lenannya tadi udah lari ke langit. Berarti yang duduk di situ sedang disidang. Hah? Akulah dia. Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama dalam kata akulah dia. Kau penyesat? Yes. Apa alasannya kau katakan penyesat? Karena nanti dia akan keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, apa yang terjadi? Lihat fakta hari ini. Lihat fakta hari ini. Lihat fakta hari ini. Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang menyeru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, maaf, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Kok bisa? Yes, karena mereka kemudian percaya kepada penyesat yang datang mengaku akulah dia. Oke? Siapakah engkau? Akulah dia. Maghrib dulu teman-teman. Kita sholat maghrib dulu. Kalau masih mau mendengarkan saya, apakah kita putuskan dulu atau kita sambung nanti, atau kita lanjutkan saja? Atau ada yang mau menggantikan saya sementara, boleh? Kalau ada yang mau menggantikan saya, boleh. Kalau tidak ada, kita tutup dulu, karena permintaan di sini banyak sekali dan saya rata-rata melihatnya ini oten. Ada 27 dan rata-rata oten yang minta permintaan. Sayangnya di sini udah maghrib. Apakah kita lanjut atau kita tutup dulu? Dinaikkan dulu saudara-saudara kita dari api pusat. Saya ibadah maghrib, mereka ambil alih sejenak. Habis sholat 3 rakaat saya masuk lagi, atau kita putus aja dulu, nanti sekali isya baru kita lanjut. Gimana teman-teman? Saya ikut kalian aja. Tutup dulu karena maghrib. Sebentar baru kita lanjut lagi. Masih tema yang sama. Silakan saudara-saudara yang hebat penguasaannya Bible datang, kemudian hadapi Bang Suma dan timnya. Oke? Tapi ini kan saya kan ada target tayang. Untuk menjadi seorang artis saya harus minimal 2 jam. Ini sudah 1 jam setengah, 30 menit. Boleh nggak saudara saya naik dari api pusat? Boleh nggak naik seorang? Naik dulu 30 menit aja. Sayang kalau tidak tercapai targetnya 2 jam minimal, untuk lebih dikenal lagi di dunia pertiktokan seluruh Indonesia dan mancanegara. Adakah anak-anak api di sini?
bolehkah naik mengisi ruang sebentar, barang 15 menit sampai 20 menit, biar abang dulu sholat maghrib? Sayang kalau ditutup. Ada orang-orang pusat ada nggak ya? Naik dong, naik dong. Naiklah sayang, nanti papa belikan kuaci. Akulah dia. Ada si Yoyo lagi, manusia yang berlogika tapi tak ada logika. Aku mau berlogika bang, aku nggak mau kemudian pakai dalil, aku mau pakai logika aja, tapi logika sakit, logika sakit. Dibilang manusia itu apakah Tuhan? Manusia. Yesus turun sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Apakah dia adalah Tuhan? Manusia. Yoyo, kurangi makan kutu biar kamu sehat. Kalau kau mau berdiskusi pakai logika, kamu menjangkali kitab lu. Karena kitab lu itu sulit dicerna dengan logika. Kalau kau berlogika, berarti kau lebih mempertontonkan kecerdasanmu daripada isi Bibelmu sendiri. Begitu. Masa kau tidak malu? Nggak malu kau. Isi kepalamu lebih pintar dari kitabmu. Kau nggak malu. Kitabmu mengatakan yang lahir adalah Tuhan di kota Daud. Otakmu mengatakan Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Kau permalukan kitab kau itu. Yoyo. Adalah lebih baik kalau kau itu menggunakan Bible. Habis itu kau akal-akalin sesuai seleramu. Jangan kau pakai akalmu. Akal manusia itu cerdas. Makanya kalau diperhadapkan dengan kitabmu, kamu malu kan? Karena kau lebih pintar dari kitab lu sendiri. Begitu ganti. Tunggu ya. Panggil dulu teman kita dari API Pusat ya. Ini oten semua ini. Wih, bertambah lagi 30-an. Berjejer sudah ini oten. Sabar. Aku panggil dulu anak-anak pusat. Salah satunya. Ayo anak-anak, kumpullah di sini. Oh, ini ada Mbak Maria datang. Oh, Mbak Maria, selamat sore menjelang subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Maria, apa kabar piye toh? Kok Maria, Bang? Oh iya, sorry. Lupa. Mana ini, Bu? Moderator kayak ini? Enggak. Saya izin maghrib dulu ya, bentar aja. Oke, Bang. Sebentar ya, Bang ya, benar ya? Iya, benar. Bentar aku ambil mukena dulu, Bang. Siap. Tapi saya dengar tadi Abang mau rungkat, nggak jadi. Nggak jadi, soalnya penasihat spiritual saya itu supaya saya lebih ganteng daripada biasanya, saya harus minimal 2 jam live-nya gitu. Oke. Maghrib dulu ya. Oke, Bang. Teman-teman nggak usah kemana-mana gitu ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.